Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya M. Alvin Nasirul Haq dengan NIM F1D022131. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lagi mengenai jurnal modul 5 untuk praktikum pengolahan citra digital. Nah, adapun jurnal modul 5 ini dengan judul Morfologi Citra. Baik, kali ini saya langsung saja untuk mereview jurnal yang telah saya kerjakan pada modul 5 ini. Saya akan share screen. Oke. Sini saya akan menjelaskan mengenai soalnya. Ini soal modul 5 jurnalnya. Yang pertama kita itu melakukan ini dikasih image citra seperti ini. Selanjutnya kita melakukan proses thresholding hingga yang dihasilkan output seperti ini. Selanjutnya setelah proses thresholding, selanjutnya kita melakukan proses morfologi citra yang yaitu ada proses erosi, dilasi, opening, closing, dan nanti di akhirnya kita melakukan thinning. Langsung saja menuju untuk di jurnal saya. Nah, di sini saya pertama-tama kita penggunaan pengimportan library dulu yang dibutuhkan. Jadi yang seperti biasa kita membutuhkan library yang 4 ini, NumPy, Matplotlib sama CV untuk melakukan proses dari citra selanjutnya. Jadi di sini ada original image-nya saya tampilin berdasarkan gambar yang diinginkan. Nah, di sini terdapat library PLT untuk menampilkan gambar. Selanjutnya kita mengubah menjadi grayscale. Sama seperti sebelumnya, grayscale ini kita ubah menjadi grayscale agar mempermudah untuk proses pengolahan citra untuk langkah selanjutnya. Nah, tadi setelah grayscale, selanjutnya kita yang mau dengan soal ini yaitu proses thresholding. Nah, di sini terdapat proses thresholding yang telah saya kerjakan. Ini untuk code-nya. Ini untuk mengenai kernel ini nanti digunakan untuk melakukan proses erosion dilasi. Bukan dari membedah erosi dan dilasi. Selanjutnya di opening dan closing nanti. Nah, namun di sini saya ada definisiin terlebih dahulu kernelnya karena mungkin nanti takutnya saya lupa, jadinya saya definisiin dulu, walaupun nanti di thresholding ini tidak kepake sebenarnya kernel ini, tapi saya sudah definisiin di awal dulu. Tidak apa-apa. Jadinya untuk mengenai untuk thresholding, proses thresholding ini code-nya cuma ini untuk thresholding. Jadi apa sih fungsi thresholding itu? Thresholding itu ialah kita mengubah citra yang grayscale ini menjadi citra biner. Nah, biner kan itu angkanya cuma 1 dan 0 gitu, hitam putih. Nah, jadinya kita threshold gambarnya sehingga ditampilkan hasil yang seperti ini. Nah, di sini jadinya kita ada for untuk looping, di mana setiap baris dan kolomnya diiterasi apabila kurang dari 127,5. Nah, nanti hasilnya itu bakal disama dengan 255 gitu. Atau yang lain else sama dengan 0 gitu. Jadinya cukup nanti 1 dan 0 hitam dan putih warnanya yang didapatkan seperti ini. Nah, selanjutnya proses dilasi. Nah, dilasi di sini ialah proses untuk melakukan penebalan. Penebalan apa? Penebalan citra. Nah, jadinya penebalan objek citra itu dilakukan untuk salah satu jenis morfologi. Nah, di sini langsung saja saya jelaskan mengenai code-nya. Nah, di sini kita definisikan fungsi untuk dilasi. Dilasi mengambil gambar dan kernel. Nah, ini kan dibutuhkan kernel yang tadi telah saya buat di sini. Saya definisikan di atas tadi yang ini. Nah, jadinya kita mengambil gambar dan kernelnya.
Selanjutnya kita buat image untuk menampung uh, array yang matrix yang dibutuhkan nantinya. Nah, selanjutnya di sini ada proses untuk gambar tinggi yang ini. Gambar tinggi, gambar lebar. Nah, ini untuk melakukan pengambilan berdasarkan iterasian nantinya itu untuk gambar aslinya. Nah, selanjutnya yang ini kita melakukan iterasi sesuai dengan kernel yang telah ditentukan. Nah, kita ambil kernelnya juga, ambil nama gambarnya. Selanjutnya di sini proses iterasinya. Nah, di sini kita saya menggunakan kernelnya untuk jadi ukuran proses iterasinya. Di sini kan kernel height, kernel width, terus baru gambar tingginya, terus ditentuin sama ukuran dari kernelnya itu. Nah, di sini disimpan di variabel seleksinya itu. Jadi yang di sini didefinisiin maksnya itu 0 atau yang disebut dengan warna hitam. Selanjutnya di sini untuk penentuan setelah diiterasi, nanti jika seleksinya itu antara keadaan L-nya itu sama dengan 255, maka dia di max-nya langsung di 255, terus di break gitu. Nah, selanjutnya sesuai dengan markdown yang telah saya buat, nanti untuk setiap pixel IJ 1 pixel dengan nilai 255, maka pixel tersebut menjadi diatur menjadi 255. Makanya jika dia hasil seleksinya itu sama dengan 255, maka diatur langsung sebagai 255, langsung di break gitu. Sehingga nanti warnanya antara 255 dan 0 gitu. Sini kan didefinisiin di awal itu maksnya 0. Selanjutnya dia ada pengurangan. Selanjutnya di sini ada pemrosesan itu untuk if seleksi KL ini di 925 langsung di max 255 dan di break. Nah, ini proses ini dilakukan untuk setiap pixel dalam citra input kecuali tepi yang tidak bisa ditutup penuh oleh kernel. Nah, jadinya dia bakal ngambil proses iterasi itu berdasarkan sesuai dengan ukuran kernelnya yang telah kita tentukan. Yang ini. Itu untuk proses dilasi. Jadinya dilasi itu intinya dia melakukan penebalan objek pada citra. Nah, makanya dia di warna 255 itu putih, makanya dia didefinisikan lebih banyak putihnya, jadinya nanti itu proses penebalan gitu. Nah, selanjutnya kalau ini apa namanya? Ini pengimplementasian dari code ini image dilation buat baru kita tampilin. Nah, sehingga outputnya itu menjadi lebih tebal kan daripada sebelumnya yang ini. Nah, jadinya setiap pixel itu yang sesuai dengan ukuran kernel itu kalau ada misalnya setiap iterasi itu dapat yang nyangkut atau terseleksi gitu, maka ditentuin itu sebagai 255 gitu. Sesuai dengan if else yang di atas. Jadinya bilas itu proses penebalan. Selanjutnya proses erosi di sini. Nah, kalau erosi itu ialah proses pengikisan atau pengurangan pada objek citra. Jadinya proses iterasinya sama seperti yang tadi, namun bedanya di sini di definisiin itu tadi kan 0 itu sebagai hitam. Jadinya di sini seperti ini sebagai putih. Selanjutnya di sini kalau udah proses iterasinya, lagi-lagi di sini menggunakan kernel karena ada kernelnya untuk melakukan iterasi ya agar tidak sepenuhnya diiterasi gitu. Yang bagian-bagian objek tertentu saja untuk diiterasi. Selanjutnya di sini ada perulangan untuk keadaan L ini. Keadaan L ini untuk kernel height dan L untuk kernel width-nya. Jadinya di sini nanti proses iterasi sesuai dengan kernelnya itu apabila terseleksi sesuai dengan rumus ini, apabila terseleksi maka diubah menjadi warna hitam. Jadi nanti proses jadinya pengikisan
atau apa yang disebut ya kalau mengecilkan kalau iterasi, erosi maksudnya itu mengecilkan objek. Jadinya kalau tadi dilasi itu menebalkan itu menjadi 255 kan warna putih. Selanjutnya kalau erosi itu pengikisan, mengecilkan. Sehingga di sini if dan seleksi KL langsung didefinisikan sama nol, langsung di break gitu. Sehingga proses erosi ini ya penipisan atau mengecilkan objek. Nah, selanjutnya di sini untuk prosesnya ditampilkan sehingga yang didapatkan output seperti ini. Dari dilasi ini tebal dan ini erosi penipisan itu. Selanjutnya terdapat opening. Nah, kalau opening ini apa sih dilakukan untuk apa sih opening itu? Karena kalau opening itu dilakukan untuk pembukaan dari citra itu nanti gunanya untuk apa? Gunanya untuk menghilangkan noise-noise gitu untuk misalnya yang titik-titik kecil tuh dibuka dulu. Nah, nanti kalau setelah dibuka baru ditutup, di closing gitu. Nah, sehingga fungsi dari opening itu bisa menghilangkan noise. Nah, di sini saya akan menjelaskan code mengenai opening. Dari fungsi opening itu mengambil dari image sama kernelnya yang telah kita buat di atas. Selanjutnya kan kita tadi udah membuat dari erosi, dilasi dan erosi. Sehingga nanti di sini kita kalau image itu erosion mengambil image sama kernel. Kita definisiin dulu error image soalnya pada proses opening ini kita menggunakan proses dilasi, selanjutnya mengambil parameter dari erosi sama kernel gitu. Sehingga code-nya seperti ini. Terus kita mengembalikan opening. Nah, jadinya apa namanya pengoperasian dari opening itu menggunakan proses dilasi namun mengambil dari parameter dari erosi dan kernel gitu. Selanjutnya hasil dari opening di sini agak berkurang gitu noise-nya nanti tidak seperti ini kan ini banyak yang kecil-kecil tuh sehingga ini dibuka yang kecil-kecil itu sehingga kalau udah sekarang kita melanjutkan ke closing. Nah, closing ini ialah proses penutupan yang digunakan penutupan pada objek citra sehingga nanti digunakan fungsinya untuk menutupi lubang-lubang kecil sehingga noise itu nanti bisa tertutup gitu, bisa hilang sehingga gambarnya bisa menjadi lebih bersih gitu. Hingga menyangkut sakut paut dari opening dan closing sehingga code-nya seperti ini. Closing mengambil image kernel juga sekarang kita membuat variabel untuk fungsi dilasi, mengambil parameter dilasi dan image sama kernelnya. Lanjut kita membuat variabel untuk closing. Image mengambil variabel erosi dengan mengambil fungsi erosi dengan parameter dilasi dan kernel sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini mengenai penutupannya. Sehingga kan dari sebelumnya, nah ini kan banyak setelah dibuka, nah baru ditutup sehingga gambarnya bisa jadi lebih bersih gitu. Nah, di sini code ini untuk nampilin 4 dari hasil output tadi dari dilasi, erosi, opening dan closing. Nah, dari saya simpulkan untuk dilasi ini tadi proses penebalan objek, selanjutnya erosi untuk penipisan atau pengecilan objek, selanjutnya opening di sini ada untuk pembukaan objek citra, selanjutnya closing untuk penutupan. Nah, itu mengenai eh, salah satu dari proses morfologi dilasi, erosi, opening dan closing. Nah, begitu. Nah, dan selanjutnya kita akan melakukan proses yang diminta di sini ya. Sini kita akan melakukan proses thinning. Lakukanlah skeletonization dengan proses thinning, proses gradient mode. Oke.
Nah, untuk fungsi thinning ini untuk melakukan penipisan objek pada citra biner itu. Jadi di sini ada quote mengenai fungsi dari thinning. Nah, inti dari fungsi dari thinning ini ialah nanti dia bakal mengecek perubahan jika di sini kan image untuk menyimpan, ini untuk menormalisasi 0 sampai 255. Di sini untuk menyimpan variabel 0 nanti yang di keadaan sebelumnya itu dari image itu antara 0 dan 1 gitu. Terus div ini nanti yaitu untuk menyimpan total perubahan iterasinya gitu. Sehingga nanti di sini terdapat looping true, pengulangan true, jadinya di mana nanti sudah tidak ada perubahan lagi, maka dia akan langsung stop. Maka previous-nya ini keadaan sebelumnya itu di copy gitu. Sehingga dia akan dikembalikan dengan format biner 0 sampai 255 gitu. Sehingga itu untuk fungsi thinningnya. Selanjutnya fungsi step ini untuk apa? Nah, jadinya fungsi step ini untuk melakukan iterasi nanti pada thinning, digunakan untuk thinning itu. Jadinya di sini kita fungsi step itu kayak menggunakan tetangganya untuk melakukan pengoperasian thinning. Nah, seperti ini kita menggunakan tetangga ya, dengan rows dan kolom yang dibutuhkan itu berapa gitu, sehingga nanti digunakan untuk proses thinningnya. Sehingga seperti ini kita menggunakan tetangga untuk nanti melakukan penghapusan pada citra gitu. Seperti ini suatu kondisi jika nanti stepnya itu sama dengan 0, maksudnya itu sama dengan ini untuk penghapusan, sehingga nanti kalau dia memenuhi syarat if, nah itu yang bakal dihapus gitu. Nah, di sini mengembalikan fungsi image marker. Nah, selanjutnya proses thinning itu bakal dipanggil untuk melakukan thinning selanjutnya. Nah, di sini makronya juga ada nih nanti. Nah, di sini kan dia bilang fungsi thinning menerima citra biner sebagai input, kemudian mengaplikasikan langkah-langkah algoritma thinning sampai tidak ada terjadi perubahannya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, nah proses thinning dilakukan dengan memanggil fungsi step. Nah, nanti fungsi step itu dipanggil di proses thinning. Nah, di sini PMG thinningnya sama dengan thinning PMG. Nah, selanjutnya di sini ada image untuk gradiennya. Gradiennya itu didapatkan melalui dilasi dikurangin dengan image erosi. Didapatkan hasil image gradient. Nah, selanjutnya di sini untuk melakukan perbandingan atau hasil dari 3 output yang telah kita lakukan. Jadi thinning, threshold, dan gradient morfologi yang terakhir kita pesan barusan. Nah, di sini terdapat thinning, yaitu salah satu untuk ekstraksi fitur untuk yang penipisan objek, terus ada thresholding untuk mencetak jadi biner 1 dan 0, dan di sini ada gradient morfologinya. Di mana gradient morfologi didapatkan dari hasil dilasi dikurangi dengan image erosi gitu. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan mengenai jurnal morfologi citra pada modul 5 kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan. Saya Emal Nasirul Haq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.